Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan lagi mata kuliah digital marketing. Kali ini pada pertemuan ke-6 akan membahas terkait SEO dan SEM. SEO sendiri yaitu Search Engine Optimization dan SEM adalah Search Engine Marketing. Di sini kita akan membahas konsep keduanya dan juga perbedaan dari kedua istilah tersebut yang biasa digunakan dalam digital marketing. Nah, apa sih SEO itu? SEO merupakan suatu cara atau teknik dalam digital marketing untuk membuat situs atau blog kita berada pada halaman atau posisi satu di mesin pencarian seperti Google, Bing, Yahoo, dan segala macam. Nah, misalnya ketika teman-teman memiliki sebuah website usaha atau bisnis, katakanlah bisnis pakaian, website teman-teman itu berada pada halaman pertama mesin pencarian seperti Google. Nah, SEO sendiri juga memiliki banyak definisi ataupun artian yang sangat luas, tetapi pada intinya SEO ini adalah sebuah konsep yang berisi aktivitas untuk mengoptimisasi suatu halaman website atau blog agar berada pada halaman ataupun posisi satu di search engine dengan kata kunci yang ditarget. Nah, adapun manfaatnya ketika kita menerapkan SEO pada website kita ataupun blog, antara lain dengan SEO kita akan mendatangkan traffic yang lebih banyak karena halaman website kita berada di halaman satu di mesin pencarian. Kemudian berpotensi untuk meningkatkan penjualan, meningkatkan daya saing, dan juga lebih kuat bertahan di halaman satu Google. Nah, apakah SEO itu mirip seperti Google Ads ataupun iklan PPC lainnya? PPC ini artinya pay per click. Nah, SEO sendiri bukan bagian dari Google Ads ataupun iklan ataupun PPC lainnya. Nah, kalau SEO ini berada di bawah, sedangkan kalau PPC ataupun dengan melakukan iklan, maka ini ada tandanya sendiri. Misalnya ketika kita menggunakan iklan ataupun Google Ads, ada tanda Ads warna kuning. Misalnya grosir baju anak di Bandung, di sini ada tanda kuning, ada tulisan Ads-nya. Nah, ini artinya mereka yang memiliki website-website ini melakukan periklanan kepada Google dengan membayar jumlah tertentu. Nah, sedangkan di bawahnya, seperti kosmurahbandung.com, nah ini mereka menggunakan SEO dengan sangat maksimal, karena mereka paling pertama muncul di halaman Google dan tanpa membayar iklan kepada Google. Nah, caranya akan kita bahas mengapa mereka bisa muncul di halaman pertama. Ketika sebuah kata kunci ditulis jual grosir kaos anak di Bandung, dan kemudian secara organik mereka bisa muncul di halaman pertama. Kita akan membahasnya. Nah, kemudian apa sih perbedaan SEO dengan iklan PPC? SEO sendiri sebenarnya gratis, namun ada juga yang berbayar, tapi kebanyakan para pengguna atau pemilik website ini lebih mengutamakan SEO yang gratis. Artinya SEO ini dilakukan secara organik tanpa membayar. Nah, sedangkan iklan ini kita berbayar, artinya kita berbayar kepada Google dengan durasi dan harga tertentu. Kemudian prosesnya tapi lebih lama karena kita melakukan secara organik ataupun alamiah. Dan kalau kita menggunakan PPC, kita langsung bisa berada di halaman pertama, persaingan yang ketat sehingga memakan waktu yang juga lebih lama. Kemudian juga ini karena kita berbayar kepada Google tentunya akan lebih diutamakan. Namun ketika sebuah website berada di halaman pertama karena SEO yang alami atau organik, maka dapat dipastikan website tersebut akan konsisten dan kokoh berada di halaman pertama. Nah, sedangkan iklan ketika sudah habis masa bayarnya, maka iklan tadi ataupun website kita tidak akan tampil lagi di halaman pertama. Ini lebih hemat untuk jangka panjang, tetapi prosesnya lama, kemudian boros, namun bisa menghasilkan dengan cepat. Nah, PPC ini ada kaitannya dengan search engine marketing, di mana iklan ini merupakan salah satu bagian dari SEM. Nah, berdasarkan riset, 26% orang membuka web dengan Google Ads atau sejenis iklan PPC lainnya, dan sedangkan 74% orang membuka web desain dengan SEO secara organik. Artinya secara persentase
kita lebih percaya dengan website-website yang secara alami bisa mengoptimisasi website mereka di halaman utama di mesin pencarian seperti di Google, Yahoo, ataupun Bing. Selanjutnya, apa sih yang harus dilakukan untuk mengoptimisasi SEO? Yang pertama, kita harus melakukan riset kata kunci. Kita harus menentukan kata kunci yang tepat sesuai dengan pencarian pengguna internet di dunia ataupun di Indonesia misalnya. Kemudian kita juga harus membuat blog ataupun website. Nah, nanti di dalam blog atau website tersebut kita juga harus membuat konten berupa artikel, video, slide, gambar, dan sebagainya yang relevan dengan kata kunci yang kita bidik. Ini disebut SEO on page. Kemudian yang keempat, meningkatkan nilai halaman dengan cara backlink, disebut juga SEO of page. Nah, dalam artian ketika kita memiliki sebuah blog ataupun website, kita juga bisa menyertakan link-link kita kepada halaman yang mungkin mereka butuhkan. Jadi, misalnya dalam website kita di menu, kemudian dalam menu ada artikel, kemudian dalam artikelnya ada linknya, kemudian linknya ini nanti akan masuk ke dalam menu kategori misalnya. Ini juga disebut dengan SEO of page. Nah, hal yang paling penting yang perlu diperhatikan dalam teknik SEO adalah riset kata kunci. Nah, katakanlah tadi contohnya kaos murah di Bandung. Misalnya kita mencari kaos murah di Bandung. Nah, dengan cara menggunakan kata kunci yang baik adalah kita membuat website dengan nama yang mirip dengan kata kunci tadi ataupun kata pencarian tadi, misalnya kaos murah di bandung.com. Nah, ini akan sangat sesuai dengan kata kunci yang biasa dicari oleh pengguna internet. Nah, tipsnya kita juga harus melakukan analisa persaingan, melakukan riset kata kunci di Google Planner, kemudian analisa prospek kata kunci dan mencari kata kunci. Nah, untuk melakukan keempat hal ini, kita bisa dibantu dengan tools-tools yang disediakan oleh beberapa perusahaan ataupun platform, dan Google juga menyediakan tools untuk kita bisa mengukur seberapa efektifkah kata kunci yang akan kita buat. Kemudian melakukan analisa persaingan, lebih banyak persaingan biasanya lebih banyak orang yang mencari, lebih sedikit persaingan biasanya lebih sedikit orang yang mencari. Nah, ini mungkin kita sudah memahami statement ini. Kemudian ketika kita ingin melakukan riset kata kunci, kita bisa menggunakan Google AdWords ataupun Google Keyword Planner. Di sini kita bisa melakukan riset terkait kata kunci yang kita buat, apakah efektif ataupun apakah penggunanya akan banyak. Dan di sini ada tata caranya, kita masuk dan telusuri kata kuncinya. Kita bisa menggunakan di sini, kita input di sini, kemudian nanti kita cari. Maka nanti akan ada penilaian. Nah, ini analisanya. Nah, jika grafiknya terus menaik, maka bisnis kita ini cenderung berpotensi bisa memiliki prospek yang sangat baik ataupun peluang yang sangat besar. Ini hanya dari kata kunci ya, bukan lagi dari hal-hal lainnya yang perlu kita perhatikan. Kemudian di sini ada hasil riset kata kunci. Nah, di sini dengan menggunakan tools tadi kita bisa menilai kata kunci yang efektif yang mungkin layak kita pakai. Nah, misalnya di sini ada grosir kaos oblong anak, kemudian persaingannya ada tergolong tinggi, di mana dalam penelusuran per bulan rata-rata 20 kali pencarian, kemudian ada 70 menengah dan segala macam. Ini sangat membantu kita untuk menetapkan dan menentukan kata kunci yang sesuai dengan pencarian di Google oleh pengguna internet. Kemudian ada variasi kata kunci lebih lengkap. Berikut ini merupakan beberapa tools untuk melihat keefektifan sebuah kata kunci. Kita bisa menggunakan keyword seeker, keyword tool, smart SEO tools. Selain tadi kita ada Google AdWords. Kemudian di sini kita bisa mencari kata kunci dengan keyword seeker. Kita masukkan keywordnya, kemudian kita enter untuk mencari, lalu menggunakan smart SEO tool. Pada prinsipnya cara kerjanya sama. Nah, kemudian bagaimana sih perbedaan antara SEO dan SEM?
kita tadi sudah banyak membahas terkait SEO dan cara kerjanya dan bagaimana kita melakukan proses-proses di dalam SEO. Nah, sedangkan di SEM pada dasarnya sama, hanya saja kita ini mengoptimalkan penggunaan iklan atau seperti PPC tadi. Sudah ada contohnya sebelumnya. Dengan kata lain, dalam penerapan SEM dibutuhkan trik mengiklankan website secara tepat menggunakan berbagai metode seperti pay per click dan sebagainya. Namun dalam SEM ini karena kita melakukan periklanan dan melakukan kerjasama dengan Google misalnya untuk durasi ataupun harga tertentu, maka akan ada biaya yang cenderung lebih boros dibandingkan kita menggunakan SEO secara organik. Nah, perbedaannya lebih rinci lagi. Dengan SEO target kita umum, sedangkan dengan SEM target kita bisa disesuaikan. Misalnya kita menjual pakaian, kita bisa memasukkan kategori pakaian, kemudian usianya berapa, apakah dari 20 sampai 30 tahun, kemudian di daerah mana, dan segala macam itu bisa kita setting sesuai dengan target kita. Namun di SEO ini hanya secara umum. Kemudian dari prosesnya SEO sudah kita singgung tadi, prosesnya lebih lama karena dilakukan secara organik, bisa juga dengan berbayar tapi lebih mirip kepada SEM. Nah, SEM tentunya prosesnya lebih cepat karena kita berbayar kepada Google misalnya, maka Google akan memprioritaskan iklan-iklan yang berbayar. SEO bisa dilakukan secara organik dan non organik, sedangkan SEM pasti akan berbayar karena ada iklannya. Lalu durasi organik pasti selamanya, durasi tergantung biaya. Nah, ketika kita berhasil mengoptimisasi website ataupun blog secara menggunakan SEO secara organik, maka potensi website kita ataupun blog kita di halaman pertama ini akan bisa selamanya di sana, tergantung dari persaingan. Nah, sedangkan SEM ini ketika masa durasi kita sudah habis dalam jangka waktu tertentu, misalnya kita ingin mengiklankan selama 30 hari, maka setelah 30 hari website kita ataupun blog spot kita akan hilang di halaman pertama. Nah, demikian untuk konsep ataupun materi terkait SEO dan SEM. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan pertemuan kita di minggu depan terkait email marketing. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.